pendidikan agama Islam hari ini? Oke, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung lagi dengan hafalan surah-surah pendek. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak kelas 2 siap belajar? Kelas 1 ya. Nah, hari ini pelajarannya yaitu bab 8. Yang ada bukunya, lihat dulu, ini bab 8. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Buka bukunya di halaman 72. Kita baca ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu siapa ya? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang merawat kita sejak kita kecil. Ada ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang memandikan, yang kasih makan, yang cuci baju. Kemudian ada ayah yang mencari nafkah, bekerja, cari uang buat beli makan, buat beli jajan. Nah, Allah memerintahkan kita agar selalu hormat kepada orang tua, berbuat baik dan sopan santun
patuh terhadap nasihat mereka serta perintah mereka. Contoh bentuk hormat dan patuh kepada orang tua yaitu selalu berpamitan ketika kita mau berangkat. Cium tangannya, salim tangannya, kemudian ucapkan salam kalau mau berangkat. Begitu juga ketika datang, kita ucapkan salam, kemudian salim, cium tangannya. Ada satu lagi, anak soleh solehah yang berbakti kepada orang tua, yaitu dia rajin sholat, rajin mengaji, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Membaca doa untuk kedua orang tua. Ingat bagaimana doanya? Yuk kita baca sama-sama. Tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Amin ya rabbal alamin. Hebat. Kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tergantung dari ridho orang tua kita kepada kita. Kalau orang tua kita sayang, orang tua kita senang sama kita, berarti Allah juga sayang dan senang kepada kita. Nah, kita tulis dulu ya. Kita taiki teh ata kita haa rurus harus teh apa teh utuh hatu patuh kepada orang tua. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho orang tua. Tulis dulu ya. Nah, orang tua itu selalu melakukan apapun untuk anaknya. Mereka selalu berusaha, bekerja keras supaya anak-anaknya bisa hidup dengan nyaman, bisa punya baju, bisa bersekolah, bisa makan enak. Tulis dulu ya. Kemudian selain kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah orang tuanya ayah dan ibu. Kalau di rumah orang tuanya ayah dan ibu. Kalau di sekolah orang tuanya adalah bapak dan ibu guru. Sama, kalau di sekolah yang mengajarkannya adalah guru. Kalau di rumah yang mengajarkannya adalah ayah dan
ibu. Jadi kita selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga hormat dan patuh kepada guru. Guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan agar kita menjadi anak yang pintar. Nah, contohnya hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, yang patuh. Patuh kepada guru yaitu dia mengerjakan tugasnya sendiri. Dia mencatat pelajarannya sendiri, tidak menyuruh mamahnya yang mencatatkan. Dia menulis sendiri. Kemudian, ketika bertemu di jalan, dia kenal sama gurunya, dia mengucapkan salam. Setiap murid harus hormat dan patuh kepada guru. Kenapa? Supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Selalu berkata-kata yang sopan, yang baik. Sudah? Kita sambung lagi. Kita harus hormat dan patuh kepada guru. Tulis sendiri ya. Supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Nah, supaya ingat nih pelajarannya, supaya tidak lupa-lupa pelajarannya. Jadi kalau ibu lagi menjelaskan itu didengar. Kalau tidak paham baru bertanya. Siapa tadi yang mengandung kita, ayah atau ibu? Siapa yang mencari nafkah? Yang bekerja, cari duit? Boleh juga ibu yang mencari duit. Boleh juga. Kalau ibunya kerja juga, berarti ibunya cari duit juga. Dapat banyak duit berarti. Ada dari ayah, ada dari ibu. Nah, gak apa-apa, boleh. Orang tua yang merawat kita itu sejak kapan orang tua merawat kita? Sejak kita masih terhadap orang tua kita harus jasa orang tua kepada anaknya itu sangat banyak jumlahnya. Sangat banyak. Jadi kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Kalau sekarang kita masih kecil, masih sekolah, masih belajar, itu anak-anak dengan cara belajar sungguh-sungguh, itu berbakti kepada orang tua. Dengan cara berdoa untuk kedua orang tua. Orang tua kita di sekolah adalah bila kita hormat dan patuh kepada guru, maka kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk kita, akan kita mudah mengingat pelajaran kita. Sebagai umat Islam kita harus selalu berbicara yang sopan. Makanya tadi menjadi anak yang patuh dan hormat itu ngomongnya yang baik, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngomong yang sembarangan. Karena jika kita
sopan itu maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai tulisannya? Ingat, nanti ini dikumpul ya tulisannya ya, sama tugasnya. Nah, nanti Ibu akan kirim fotonya untuk tugasnya ya. Ditulis jawabannya nanti. Ya. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar, selalu semangat dan jaga kesehatan.